Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya MLTV. Selamat malam buat rekan-rekanku semua yang lagi nyimak dengan channel saya ini dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan. Tentunya jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang jadwal penerbangan Indonesia-Malaysia, dan juga saya akan menjawab tentang pertanyaan rekan-rekan atau teman-teman yang menjawab siapa saja yang boleh masuk ke Malaysia. Jadi saya akan jawab nanti di akhir video, makanya jangan skip, jangan loncati video ini biar tidak gagal paham. Namun seperti biasa, yang belum subscribe silakan subscribe channel saya ini, karena channel saya ini akan membahas tentang keberadaan informasi TKI Malaysia. Oke, saya akan bacakan jadwal penerbangan, yaitu dari tanggal 21 Juli 2020. Kemarin saya share itu dari tanggal 15 sampai 20 Juli. Sekarang saya akan share lagi dari tanggal 21 sampai tanggal 31 Juli 2020, guys. Yaitu saya awali dengan tanggal 21 dulu, yaitu dengan tujuan Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan GA 820 dari pukul 8.25 sampai 11.50. Di situ ada Garuda Airlines. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada Air Asia. Medan Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 124 dari pukul 7.15 sampai 09.15. Di situ ada Air Asia. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan OD 315 dari pukul 13.10 sampai 16.20. Di situ ada Malindo Air. Lombok Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 463 dari pukul 13.10 sampai 16.10. Di situ ada Asia. Ini tanggal 22. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada Asia. Medan Penang dengan kode penerbangan KZ 106 dari pukul 10.20 sampai 12.05. Di situ ada Asia. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan OD 319 dari pukul 17.10 sampai 20.20. Di situ ada Malindo Air. Tanggal 23 Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan A820 dari pukul 8.25 sampai 11.50. Di situ ada Garuda Airlines. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada Air Asia. Medan Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 124 dari pukul 7.15 sampai 09.15. Di situ ada Air Asia. Lombok Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 463 dari pukul 13.10 sampai 16.10. Di situ ada Air 24. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan AK352 dari pukul 13.00 sampai 16.10. Ada Air Asia. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada Air Asia. Medan Penang dengan kode penerbangan KZ 106 dari pukul 10.20 sampai 12.05. Di situ ada Air Asia. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan OD 319 dari pukul 17.10 sampai 20.20. Di situ ada Malindo Air. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan MH722
dari pukul 18.35 sampai 21.50 Malaysia Airlines. Bali Kuala Lumpur dengan kode penerbangan MH7114 12.55 sampai 16.00. Di situ ada Malaysia Airlines. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada AirAsia. Medan Kuala Lumpur dengan kode penerbangan GZ 124 dari pukul 7.15 sampai 09.15. Di situ ada AirAsia. Lombok Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 463 dari pukul 13.10 sampai 16.10. Di situ ada AirAsia. Sekarang tanggal 26 dan tanggal 26 Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan GA 820 dari pukul 8.25 sampai 11.50. Di situ ada Garuda Airlines. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan AK 352 dari pukul 13.00 sampai 16.10. Di situ ada AirAsia. Dari Surabaya Kuala Lumpur KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35 AirAsia. Medan Penang dengan kode penerbangan 10.20 sampai 12.05. Di situ ada AirAsia. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan OD 319 dari pukul 17.10 sampai 20.20. Di situ ada Malindo Airlines. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan MH722 dari pukul 18.35 sampai 21.50. Di situ ada Malaysia Airlines. Ini yang tanggal 27 Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan AK352 dari pukul 13.00 sampai 16.10. Di situ ada AirAsia. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada AirAsia. Medan Penang dengan kode penerbangan KZ 106 dari pukul 10.20 sampai 12.05. Di situ ada AirAsia. Tanggal 28 Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan AGA 820 dari pukul 8.25 sampai 11.50. Di situ ada Garuda Airlines. Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada AirAsia. Medan Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 124 dari pukul 7.15 sampai 09.15. Di situ ada AirAsia. Jakarta Kuala Lumpur dengan kode penerbangan OD 3115 sampai dari pukul 13.10 sampai 16.20. OD 319 sampai 17.10 sampai 20.20. Di situ ada Malindo. Jadi dua pesawat ini. Dari pukul 13, pukul 5.10 juga ada ini. Lombok Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 463 dari pukul 13.10 sampai 16.10. Itu ada AirAsia. Sekarang tanggal 29 Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dengan kode dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada AirAsia. Medan Penang dengan kode penerbangan KZ 106 dari pukul 10.20 sampai 12.05. Di situ ada AirAsia. Tanggal 30 Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada AirAsia. Medan Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 124 dari pukul 7.15 sampai 09.15. Dari Lombok ke Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 463 sampai 13.010 sampai 16.10. Di situ ada AirAsia. Tanggal 31 Surabaya Kuala Lumpur dengan kode penerbangan KZ 320 dari pukul 6.05 sampai 09.35. Di situ ada AirAsia. Medan Penang dengan kode penerbangan KZ 109
dari pukul 10.20 sampai 12.05 di situ ada AirAsia. Nah, ini jadwal penerbangan dari tanggal 21 sampai tanggal 31 Juli 2020 tentang informasi jadwal penerbangan. Nah, sekarang saya akan menjawab tentang pertanyaan teman-teman semuanya. A few moments later. Baik yang permit maupun yang mau masuk ke Malaysia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu siapa saja yang boleh masuk sekarang masuk ke Malaysia, atau permit atau gimana Bang? Itu pertanyaan teman-teman kemarin saya baca di kolom komentar. Oke, saya akan menjawab. Jadi buat teman-temanku yang permit sekarang posisinya masih ada di kampung, untuk saat ini untuk yang permit Malaysia belum dibenarkan untuk permit masuk ke Malaysia. Jadi harap sabar dulu buat teman-teman. Jadi yang boleh masuk ke Malaysia sekarang yaitu yang ada IC merah. Jadi buat teman-teman yang punya IC merah sekarang dibenarkan sudah masuk ke Malaysia. Jadi diperbolehkan. Baik yang mau balik kampung, yang mau balik lagi ke Malaysia, jadi dipersilakan masuk, welcome, sudah boleh. Lagi pertanyaan ini, buat teman-teman yang permitnya masa pandemi kemarin sekarang ini, yang waktu kemarin pulang kampung ke Indonesia, posisi permitnya sudah expired atau sudah mati. Jadi kalau sudah Malaysia sudah diperbolehkan masuk semuanya, sudah aman, jadi teman-teman yang sudah mati permitnya silakan Anda urus dulu visa pelancong dulu. Sesampainya di sini buat teman-teman yang sudah permitnya mati, nanti bisa diurus lagi ke petugas imigrasi. Jadi teman-teman harus masuk ke sini dulu dengan visa melancong dulu. Jadi seperti itu yang diperbolehkan masuk ke Malaysia. Buat visa suami ke visa istri ke, jadi visa ikut suami atau istri. Jadi suaminya atau istrinya di sini IC merah sekarang tidak bisa, masih belum bisa. Tapi visa yang jangka panjang seperti ikut suami atau istri yang punya IC biru jadi dibenarkan. Jadi kalau ikut suami atau ikut istri, jadi yang suaminya IC merah, istrinya IC merah, visanya maksudnya itu masih belum bisa. Bagi teman-teman itu dulu jawaban saya. Jadi teman-teman yang masih belum paham silakan DM Instagram saya atau komen di bawah ini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.